Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Siti Sustanti dengan NIM akhir 188. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan IoT dan Big Data. Masa depan digital, teknologi yang mengubah dunia menjadi digital. IoT merupakan konsep penggunaan teknologi seperti software dan juga sensor untuk mengendalikan perangkat lain. IoT menjadi revolusioner dalam dunia teknologi yang menghubungkan perangkat dan objek fisik dengan internet, memungkinkan untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Definisi umum dari IoT merupakan jaringan perangkat yang terhubung secara nirkabel, memungkinkan data untuk dikumpulkan, diproses, dan dianalisis untuk memberikan informasi yang berharga kepada pengguna IoT. Big Data dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang berukuran besar, volume, bervariasi berkembang pesat, velocity, tersedia dalam berbagai bentuk atau type, dan mempunyai nilai tertentu atau value. Konsep dasar Big Data mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mendasari pemahaman tentang Big Data dan cara pengelolaannya. Definisi Big Data dapat dibagi menjadi tiga, yaitu volume, merupakan ukuran data yang dimiliki oleh Big Data dan memiliki kapasitas besar. Yang kedua, velocity. Kecepatan transfer data juga sangat berpengaruh dalam proses pengiriman data dengan efektif dan stabil. Big Data memiliki kecepatan yang memungkinkan untuk dapat diterima secara langsung atau real time. Kecepatan tertinggi yang bisa dibandingkan dengan yang ditulis pada sebuah disk. Yang ketiga, variety. Jenis variasi data yang dimiliki oleh Big Data lebih banyak daripada menggunakan sistem database SQL. Jenis data yang aman bersifat tradisional lebih terstruktur daripada data yang belum terstruktur. Selanjutnya, fungsi mendasar pada perangkat IoT. Yang pertama, tagging atau identifikasi. Fungsinya untuk mengidentifikasi suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data, aktivitas, atau transaksi. Yang kedua, monitoring, bertujuan untuk memantau apakah terdapat aktivitas yang tidak biasa yang dikirim oleh tagging. Yang ketiga, tracking, berfungsi untuk melacak lokasi. Yang keempat, kontrol, bertujuan untuk memberikan hasil dari aktivitas-aktivitas atau data yang konsisten. Dan yang terakhir adalah analisis, bertujuan untuk memberikan informasi yang dapat dipahami. Selanjutnya, ada dua metode yang digunakan dalam IoT, yaitu konfigurasi hardware dan konfigurasi software. Perancangan perangkat keras terdiri dari dua bagian utama, yaitu perancangan sistem dan perancangan elektronik sistem. Desain mekanis berkaitan dengan desain fisik sistem, sedangkan desain kelistrikan berkaitan dengan desain elektronik seperti pengontrol, modul Wi-Fi, sensor, dan motor penggerak kamera. Perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yang paling umum digunakan adalah perangkat lunak Arduino IDE dan perangkat lunak Blink. Selanjutnya, pemanfaatan Internet of Things. Ada dua, yaitu Smart Home dan Smart City. Smart Home merupakan salah satu contoh IoT yang menggunakan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya melalui internet. Interkoneksi ini memungkinkan pengguna untuk mengoperasikan perangkat tersebut dari jarak jauh. Dengan adanya teknologi IoT, pengguna bisa mematikan lampu rumah saat sedang berada di luar. Yang kedua, Smart City merupakan contoh penerapan IoT lainnya yang diprediksi dapat mengatur transportasi secara otomatis, manajemen energi cerdas, distribusi air praktis, sistem keamanan yang dinamis, dan pemanfaatan lingkungan yang sistematis. IoT akan memecahkan masalah utama yang dihadapi oleh orang-orang perkotaan seperti polusi, kemacetan, kekurangan pasokan energi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pemanfaatan Big Data. Pemanfaatan Big Data pada bidang sektor bisnis dan sektor layanan publik. Yang pertama, pemanfaatan Big Data pada sektor bisnis. Perusahaan dalam sektor bisnis berfokus pada pencapaian margin laba setinggi mungkin. Big Data dapat menghasilkan banyak informasi penting yang dapat membantu pimpinan perusahaan membuat keputusan, menggunakan analisis
sentimen, media sosial untuk mengetahui bagaimana masyarakat merespon produk yang dikeluarkan. Yang kedua, pemanfaatan data besar pada sektor layanan publik. Perusahaan dan lembaga di sektor layanan publik biasanya berfokus pada meningkatkan kepuasan pelanggan. Sumber daya big data dapat bermanfaat dengan menyajikan berbagai informasi penting dalam tujuan mendapatkan umpan balik dan respon masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan layanan publik. Selain itu, pemanfaatan big data dari segi pendidikan. Big data dianggap sebagai peluang baru untuk mengubah pendidikan dan kebutuhan serta proses pembelajaran para pesertanya. Pemanfaatan big data dalam dunia pendidikan bukan lagi sekedar mitos dan sudah diterapkan di banyak industri. Dengan bantuan perangkat lunak yang mengevaluasi penekanan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Perangkat lunak ini mengumpulkan informasi tentang perangkat yang digunakan siswa dan mengumpulkan nilai, keterampilan belajar, kekuatan dan kelemahan, serta pola kelemahan saat menggunakan mouse komputer. Selanjutnya, sikap dalam menghadapi perkembangan teknologi. Ada 5. Yang pertama, terus beradaptasi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi secara optimal. Yang ketiga, bijak dalam bersosial media dan dalam menggunakan teknologi. Yang keempat, pendidikan di bidang teknologi. Dan yang terakhir, membuat inovasi dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Yang terakhir, kesimpulan. Penggunaan Internet of Things untuk memantau tingkat kepadatan asap dan mengatur pergerakan kamera. Umumnya ada 2 metode yang digunakan, yaitu konfigurasi hardware dan konfigurasi software. Dengan teknologi Internet of Things, proses pengoperasian sistem dapat bekerja di banyak tempat. Jangkauannya juga luas, serta pengelolaan data dan analisis sistem yang dapat ditingkatkan. Big data diterima secara luas karena memiliki 3 dimensi, yaitu variasi, volume, dan kecepatan. Pemanfaatan big data dalam dunia pendidikan bukan lagi sektor mitos dan sudah diterapkan di banyak industri dengan bantuan perangkat lunak yang mengevaluasi penekanan siswa untuk mengetahui kemajuan belajarnya.